kita akan memperkenalkan sistem menggunakan sebuah PLC EduTrainer. Di sini dilihat pada tampilannya EduTrainer, ya. Itu PLC-nya adalah FC34 ya. FC34. PLC ini kita gunakan untuk memprogram, intinya pergerakan sebuah silinder dan diikuti oleh motor ya, motor AC. Jadi silindernya bergerak mendorong benda, kemudian motor AC sebagai kita anggap sebagai konveyor akan berputar berapa menit atau berapa detik, kemudian setelah sekian detik silindernya akan mundur kembali. Nah, ini yang kita rancang, alat ini yang kita tanamkan untuk menampakkan program ya. Untuk ketahui, ini yang merah ini merupakan terminal tegangan 24 volt. Ini yang hitam inilah alamatnya I0.0, I0.6, I0.7, kemudian I1.0 sampai I1.3 sebagai disebut input ya, input. Sedangkan yang warna biru ini disebut dengan ground ya. Kemudian inilah O0.0 sampai O0.7 adalah output ya. Input dan output. Input memberikan trigger, output akan mengolah hasil daripada program ya, untuk menggerakkan ya. Kemudian inilah interface untuk download program. Kita gunakan adalah R32 USB ya. Ini kita pasangkan di papan ya. Kemudian untuk kontrolnya kita gunakan kontrol. Ini adalah start, stop, emergency ya. Ini merupakan kontak NO yang kita pakai ya. Start, stop ya, emergency ya, emergency radiation switch, start pass button ya. Ini adalah 24 volt tegangan, ini ground. Kemudian ini merupakan indikator lampu. Kebetulan di sini kita akan menggunakan 3 buah lampu. Lampu untuk start, lampu untuk stop, dan lampu untuk proses kerja. Ya. Proses kerja sinilah kita akan matikan secara blinking di saat motor bekerja ya. Motor AC bekerja. Lampu start, stop, dan lampu blinking atau berkedip di saat motor AC bekerja. Kemudian untuk outputnya kita menggunakan silinder seperti dengan double action silinder ya, karena mempunyai 2 buah lubang. Ini lubang yang digunakan untuk udara bertekanan maju dan ini untuk mundur ya. Silinder ini kuotanya 6 bar, mampu mendorong benda sebesar 6 bar. Ini silindernya. Dan silinder ini dilengkapi sensor limit switch ya. Limit switch ya. Ini sensor limit switch. Ini akan tertekan nanti semua silindernya. Ini kontak input adalah angka 1, normally open adalah angka 4. Jadi kita gunakan 1 dan 4 sebagai normally open ya. Kemudian kita gunakan katup 5/2 double solenoid untuk mengaktifkan kerja dari bus silinder. Sini ada angka-angka 4, itu trigger untuk gerakan maju di sini. Jika dikasih tegangan di sini, selanjutnya akan menghubungkan 1 dan 4 ya, 1 sumber, 4 output. Digunakan untuk memajukan silinder. Sedangkan ini adalah kata-kata 2, ini situasi untuk 2 menghubungkan 1 dan 2. 1 ini adalah udara masuk 6 bar, 4 untuk maju, 2 untuk mundur, sedangkan 2 buah ini adalah silencer untuk pembuangan angin. Kemudian kita gunakan motor AC ya, 220 volt. AC
AC ya. Nah, untuk motor AC ini kita pasang kontaktor untuk menjamin tegangan 220 aman, sedangkan untuk menghubungkan tegangan DC dari PLC ke kontaktor kita gunakan DV relay 24 volt ya. Bila kita akan coba merangkai sistem ini, yang pertama kita posisikan motor di meja kerja ya. Kemudian kita pasang silinder ya. Ini silinder, kita anggap ini pendorong benda ya. Pasang silinder. Kemudian kita pasang sensor limit switch yang minimalnya. Ini sensor limit switch yang maksimal. Dan jangan lupa katup 5/2. Sekarang kita akan merangkai wiring NO nya yang 4 ini kita hubungkan ke input ya. Ini kita gunakan untuk start, stop, emergency, sensor anol ya. Ini kita hubungkan sensor limit switch anol tadi ya. Nah, dari sini keempat ya. Kemudian input berikutnya adalah input 4 ya. 4 kita hubungkan ke NO limit switch maksimal ya. Nah, sedangkan katup ini ya, yang ada angka 4 kita jadikan output ya pertama untuk maju mundur, output kedua ini kita jadikan sebagai output pertama 0 ya. Kemudian yang ini mundur kita jadikan output kedua 0.1. Kemudian yang ini adalah ground, kita hubungkan ground. Hubungkan jadi satu. Nah, tinggal di silinder ini kita pasang one way flow control untuk memperlambat kecepatan. Kita buat matre out baik maju dan mundur kita buat matre out. Ini adalah untuk mengontrol udara buang. Sedangkan satu kita hubungkan nanti yang satu ini ya, satu ini kita hubungkan untuk nampar ya. Sekarang kita fokus ke atas lagi dulu.
atas untuk membuat rangkaian kontrol panel. Kontrol panel untuk start, kita ambil NO nya ya, hubungkan ke input 0 ya, sumbernya adalah berasal dari 24 volt. Untuk stop, kita ambil NO nya, sumber adalah 24 volt seperti tadi. NO nya masuk ke input 1.0 ya. Ini start stop, ini emergency, sensor minimal, sensor maksimal. Ini adalah input ya, input ya. Kemudian untuk lampu indikator, start kita hubungkan O3 ya, untuk aktivasi lampu start ya. O4 untuk aktivasi lampu stop. Satu lagi O5 kita gunakan untuk proses kerja motor ya. Jadi pas motor bekerja dia akan berkedip ya. Nah, ini tadi kita ceng ya untuk gerakan mundur ini ya, 12 ini ya. 12 untuk mundur kita pindahkan ke posisi O6 saja, karena setelah dicek tadi ada outputnya ada mengalami ke masalah O6 ya, tapi tetap akan berfungsi seperti yang kita inginkan ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke motor. Nah, untuk motor kita aktivasi daripada motor sebelum masuk ke kontaktor ya. Jangan lupa trim ya. Nah, kemudian untuk motor ya, ini merupakan terminal pasarnya ini netral, nah, diaktifasi oleh kontaktor. Tapi kontaktor diaktifkan oleh driver relay, dimana di sini driver relay ini diaktifkan oleh PLC, output PLC ya. Jadi kita fokus dulu ke driver relay. Nah, driver relay ini untuk aktivasinya 13 kita hubungkan ke output ya. Tadi kita coba hubungkan kontak ke output 2 ya. Output 2 kita sambung kabelnya. Kedua, nah sedangkan ini adalah ground ya. Nah, kemudian untuk sumber listriknya kita menggunakan kabel gini dan dengan kabelnya ini untuk arus AC nya dengan DC ke AC ya, 20 volt. Kemudian kabel netral ini kita pasangkan ke netral kontaktor ya. Ini adalah A2 ya, A2, dan kabel yang kita hubungkan ke netral motor ya. Jadi kita jadikan dua, satukan ini kan. Dan kabel yang ini kita hubungkan ke motor yang netral nih ya, ini yang netralnya.
Nah, sekarang untuk terminal yang fasa 220 ya, kita hubungkan ke NO satu pas di kontaktor. Dan sumber tegangannya ini berasal dari 220 ya. Berarti kita hubungkan ke tegangan terminal 12 yang ada di relay tadi. Ya. Kemudian kontaktor ini diaktifkan oleh atau satunya oleh output NO di relay. Ya. Dan tinggal ini kita colokannya listrik AC. Nah, sekarang sudah selesai kita wiring secara keseluruhan ya. Baik dari kontak start stop emergency, lampu indikator, input dan output PLC, kemudian rangkaian di elektropneumatiknya, baik di katupnya ataupun di sensor ini switch, juga rangkaian pada motor ya, motor semudi ke relay yang merupakan output daripada PLC, kemudian yang diaktifkan adalah kontaktor ya. Kontaktor sudah kita hubungkan ke sumber listrik 220, tinggal kita hubungkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke pemrograman ya. Pada kali ini kita akan gunakan program ladder program seperti berikut. Untuk program tadi seperti yang telah kita demonstrasikan, kita gunakan software FST Festo. Jadi itu program yang kita buat tadi ya. Nah, di sini I/O-nya dapat dilihat dengan nilai output 0 S14 silinder maju. Sedangkan di sini output untuk mundur kita kan 0.6 ya. Sini nggak bisa kita buat. Ini dia, ini 0.6, ini untuk mundur. Kenapa 01? Karena 01-nya ada trouble, outputnya tidak aktif ya. Nah, sekarang kemudian 02 motor AC berjalan, 03 lampu 1 ini untuk lampu start atau lampu dimana posisi silinder pada posisi minimal. Di situ digunakan untuk lampu berkedip, menandakan barang siap dikirim oleh silinder. Ini lampu kedua untuk stop. Lampu 3 adalah blinking di saat motor AC bekerja. Kemudian ini output relay, kita gunakan 4 buah relay. Kemudian adalah ini input untuk sensor stop emergency, lalu sensor minimal silinder, sensor maksimal silinder, dan kita gunakan 3 buah timer. Ini adalah untuk alokasinya. Untuk masukkan ini kemarin sudah saya ajarkan tentang klik kanan insert operan. Disinilah kita cara masukkan alamat input outputnya. Nah, sekarang kita lanjut ke program. Program ini boleh difoto atau disimak ya. Sensor itu sama dengan start. Jika sensor diaktifkan, K1 terkunci. Yang bisa mematikan fungsi sensor itulah tombol stop ya. Nah, dimana
jika K1 aktif, dia akan menyalakan sebuah lampu 1. Tetapi timer ton 5 itu berkedip ya. Kita lihat ke bawah ton 5 ya, di ton 5 ini, fungsi ton 5 ini. Ton 5 itu adalah fungsi ton 5 ini ya. Jika kena sensor A0, dia akan aktifkan ton 5. Ton 5 aktifkan ton 6 atau timer 6. Timer akan memutuskan fungsi ton 5. Jadi fungsi dia akan bergantian aktivasi ton 5 dan ton 6 bergantian. Nah, output dari ton 5 ini dia akan mengaktifkan fungsi daripada lampu 1, sehingga lampu satunya akan berkedip. Nah, jika kita stop ya, fungsi stop adalah K4, maka fungsi start akan mati karena di sini adalah NC ya, fungsi stop untuk mematikan fungsi start. Itu juga sebaliknya. Jika kita start atau sensor, maka fungsi stop akan berhenti karena di sini ada NC stop atau sensornya. Nah, kemudian karena K1 merupakan relay pertama, merupakan aktivasi awal ya, maka dia akan aktifkan majukan silinder ya, majukan silinder. Di sini dilihat bahwa nah, jika silinder maju karena A1 atau sensor maksimal, sehingga K2 akan aktif. Apa fungsi K2? Itu membuat motornya berjalan ya. Jadi pas dia silinder maju fungsi maksimal kena sensor A1, nah aktifkan K2 berfungsi untuk menjalankan sebuah motor AC. Berapa lama motor AC? Ialah selama 10 second. Jika 10 second, nah ton 1 akan matikan K3, maka K3 itu akan berfungsi untuk memutuskan fungsi K2, sehingga K2 membuat motornya mati karena K2 itu telah diputuskan ya. Nah, kemudian jika timer 10 detik telah bekerja, maka timer 1 itu akan aktifkan K3. K3 akan kita kunci. Nah, disinilah fungsi K3. Jika K3 ditambah silinder telah mencapai sensor A1, maka selindernya akan mundur. Nah, jika mundur, sini K2 karena kena sensor ya, K2 aktifkan ton 2 ya. Timer 2 ya. Timer 2 akan aktifkan timer 3. Fungsinya lah untuk membuat lampu indikator lampu 3 akan berkedip. Kapan lampu 3 berkedip? Di saat motor AC aktif ya, motor AC aktif ya. Nah, di sini lihat motor AC aktif, di sini ada fungsi K2, maka K2 itu yang membuat timer 2 dan timer aktif. K2 ya, ini lihat K2 akan mengaktifkan timer 2, timer 2 akan mematikan timer 3, timer 3 mematikan fungsi timer 2. Nah, fungsi daripada timer 2 itulah yang akan membuat lampu ketiga di saat motor berjalan ya. Itu perlu diaktifkan ya. Karena apa? Diambil K2 karena untuk menyalakan motor juga adalah K2. Jadi artinya K2 motor aktif, lampu 3 juga akan berkedip. Nah, jika kena sensor minimal, maka fungsi K5 ya akan membuat lampu akan berkedip. Ini A0 aktif ton 5, ton 5 aktifkan ton 6. Nah, ton 6 akan memutuskan fungsi ton 5. Ton 5 itu berfungsi tadi adalah untuk mengedipkan lampu pertama. Ini ya. Sekarang kita akan download. Sebelum download, pastikan dulu connecting daripada USB telah terhubung. Maka di sini kita cek, lihat apakah di device manager apakah COM yang aktif pada saat kita hubungkan terminal atau kabel USB R32 sebagai kabel download. Kita cek dulu device manager. Ini port atau COM telah COM 4 ya, COM 4. Nah, di sini kita sesuaikan extract frekuensi. Nah, ya sudah COM 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita tekan untuk download project atau F5. Berarti proses penurutan lagi berjalan. Kemudian klik kanan, online kan.
dan play. Dan di sini sistem program yang telah kita buat ini sudah masuk ke dalam PLC dan siap kita operasikan alatnya. Demikian cara mendownload program yang ada pada program ini. Kemudian bisa kita stop kembali jika kita ada ingin mengeditnya editor, ya. Sekarang kita coba tekan start. Pas maksimal, motor berjalan, lampu indikator berkedip, kemudian mundur, dan secara otomatis lampu sensor mundur, berarti menandakan barang datang pada silinder pendorong, ya, berkedip. Maka sini akan maju lagi. Pasti maksimal, barangnya telah maksimal, konveyor berjalan, motor berjalan, ya. Setelah berapa detik barang berjalan, maka silinder mundur lagi untuk mengambil barang, di mana di sini ada lampu indikator berkedip. Setelah barang diambil, kemudian silinder mendorong lagi ke konveyor sehingga konveyornya berjalan, ya. Dan indikatornya adalah lampu 3 berkedip, ya. Ini sistem yang kita kerjakan hari ini, ya. Ini lampu berkedip pas posisi minimal, kemudian silindernya bergerak. Untuk diketahui, silinder ini menggunakan energi udara bertekanan, ya. Dan motor adalah motor satu pas, ya. Dan durasi waktu bisa diatur, dan pergerakan silinder juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, sistem ini bisa kita matikan, kita stop dengan cara menekan tombol stop, ya. Stop, lampu nomor 2 menyala, ya. Tapi sistem ini akan tetap bekerja sampai 1 siklus, dia akan mengisi 1 siklus sampai dia minimal, ya. Di sini kita lihat pas posisi minimal, ya. Kita lihat sampai minimal. Nah, di sini sensor minimal tidak aktif. Tadi posisi minimal lampunya berkedip, berarti barangnya siap dikirim. Sekarang karena di stop, lampu satu pun tidak ada yang berkedip, hanya lampu stop yang menyala, ya, indikatornya, dan posisinya silinder kita diam, ya, dan motor juga diam, tidak bergerak. Sekarang kita aktifkan lagi dengan tombol start, ya. Motor berjalan lagi, ya, dan lagi. Di sini beberapa detik kemudian silinder mundur, posisi minimal, lampu sensor minimal, indikator minimal berkedip, menandakan barang siap ditaruhkan pada posisi silinder pendorong. Kemudian beberapa detik silindernya akan maju, maksimal, motornya berjalan. Ini sistem yang kalau kita kerjakan penggabungan antara program DC 24 volt untuk menggerakkan 24 volt DC, dan di sini menggunakan silinder menggunakan energi pneumatik murni. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungan, like, subscribe, dan untuk pemirsa semuanya, kerjakan sistem ini dengan pergerakan silinder yang berbeda, ya. Contoh, silinder itu mendorong dan mundur lagi, motor berjalan. Setelah motor berjalan beberapa detik, silinder maju mundur, kemudian diikuti motor berjalan kembali. Jadi silindernya bergerak maju mundur, motor berjalan. Terima kasih.